Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba mereview suatu jurnal yang kita kaitkan dengan topik yang ketiga tentang kajian pustaka dan pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual. Mari kita mencoba mereview suatu jurnal. Kita akan lihat di kajian pustaka apakah yang akan kita tuliskan. Oke, jurnal yang akan kita review, saya akan ambil contoh satu judul di sini. Pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja dosen dengan motivasi sebagai variabel intervening. Baik, kajian pustaka yang harus kita tuliskan di sini adalah sebenarnya di sini di awal itu ada penelitian terdahulu yang harus kita tuliskan. Nah, oke, di kajian kita akan bahas di kajian pustakanya. Di kajian pustaka kita harus menjelaskan atau menuliskan di situ teori-teori yang terkait dengan variabel-variabel penelitian yang akan kita gunakan. Jelas di sini ada 4 variabel, ada variabel kepemimpinan, disiplin kerja sebagai variabel independen, kemudian ada kinerja dosen sebagai variabel dependen, dan motivasi yang keempat, variabel motivasi sebagai variabel intervening. Oke, yang pertama kita akan menuliskan dari variabel Y-nya dulu terkait dengan teori kinerja. Nah, ingat di sini, karena kita menggunakan kinerja dosen, maka teori kinerja secara umum kita tuliskan di situ dari berbagai sumber. Kemudian jangan lupa kaitkan juga sumber-sumber yang menjelaskan tentang pengukuran atau apa itu atau pengertian dari kinerja dosen. Karena berbeda kinerja, apakah kinerja karyawan, kemudian di perusahaan manufaktur atau kinerja karyawan yang pekerjaannya di bidang jasa misalkan, atau kinerja perawat, kinerja di profesi-profesi tertentu itu semua juga akan berbeda. Nah, itu yang akan kita tuliskan dalam kajian pustaka. Oke, kita tuliskan pengertiannya. Jangan lupa apa faktor-faktor yang mempengaruhi, karena itu juga nanti sebagai dasar kita mengambil topik penelitian ini. Baru kemudian kita tuliskan kesimpulannya dari kita menggunakan teori kinerja dari berbagai sumber, kemudian kita simpulkan di mana pengertian kinerja atau pengertian dari variabel itu adalah yang kita gunakan dalam penelitian kita. Kemudian dari teori kinerja kita masuk ke teori kepemimpinan. Kalau misalkan di sini adalah kepemimpinan secara khusus, entah kita bicara tentang kepemimpinan etis, transformasional, servant leadership atau yang lain, maka teori kepemimpinan dulu, baru kemudian kita ke teori kepemimpinan yang lebih khusus tadi itu. Oke, sama semua di sini. Teori disiplin kita bisa juga ada implementasi, ada solusi yang nanti mungkin di situ ada variabel motivasi yang bisa menjadi solusi dari peningkatan disiplin kerja. Kemudian teori motivasi juga sama, nanti dituliskanlah beberapa sumber tentang teori motivasi. Nah, beberapa sumber itu nanti kita ambil mana yang paling sesuai, karena banyak kalau kita bicara motivasi, ada motivasi yang membagi dengan intrinsik ekstrinsik, ada yang membagi dengan atau menurut Maslow itu berdasarkan teori kebutuhan. Nah, sekarang Anda tinggal ambil yang mana teori itu, atau mungkin pakai teori motivasi yang lain, nah yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Nah, kemudian setelah teori-teori masing-masing variabel itu kita tuliskan, jangan lupa di sini masih dalam kajian pustaka kita juga harus menuliskan teori hubungan antar variabel. Jadi di sini teori hubungan kepemimpinan dengan kinerja. Apakah ada hubungan kepemimpinan dengan kinerja? Apakah kepemimpinan yang baik itu bisa meningkatkan kinerja? Nah, dalam teori hubungan ini kita mencari teori-teori itu, kemudian harus ada penelitian pendukungnya. Apakah kemudian ada penelitian yang sudah pernah dilakukan bahwa kepemimpinan itu bisa mempengaruhi atau bisa mempunyai
berpengaruh, entah itu positif, signifikan terhadap kinerja dosen. Baru kemudian kita simpulkan. Nah, masih dalam kajian pustaka, teori hubungan antar variabel itu kita hubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Atau di sini variabel independen juga dihubungkan dengan variabel interveningnya. Apakah memang ada hubungannya? Berarti di sini ada teori hubungan kepemimpinan dengan motivasi, hubungan disiplin dengan motivasi. Di sini ya, maksudnya ada teori disiplin dengan motivasi, kemudian teori disiplin juga dengan kinerja. Nah, dari teori-teori itu, dari teori-teori hubungan itu, maka kita bisa mengembangkan hipotesisnya. Misalkan di sini, nah, dari hubungan kepemimpinan terhadap motivasi, maka bisa dikembangkan hipotesis kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi dosen. Yang kedua, ini disiplin kerja berpengaruh terhadap motivasi dosen. Kita bisa kembangkan lagi hipotesis karena dari teori hubungan antar variabel tadi bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja dosen. Ya, sampai pada hipotesis yang kelima. Ini pengembangannya bisa sampai hipotesis yang kelima. Bahkan sampai hipotesis yang ketujuh, bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen yang dimediasi oleh motivasi. Jadi atau ini bisa juga disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen melalui motivasi sebagai variabel intervening. Kalau di sini kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja dosen yang dengan motivasi sebagai variabel intervening. Nah, sehingga kemudian dari hubungan-hubungan itu kita bisa buat kerangka konseptualnya. Ingat kemarin pada saat kita membahas tentang bentuk hubungan antar variabel, nah di sini dia sebagai variabel intervening atau variabel penghubung. Maka di sini ada kepemimpinan, disiplin kerja bisa berpengaruh terhadap kinerja secara langsung, atau dia bisa melalui motivasi sebagai variabel interveningnya. Ini kerangka konseptual yang ada dalam artikel pertama. Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan di e-learning atau di media ini, kemudian nanti kita bisa terapkan dalam artikel atau judul-judul yang nanti akan saya berikan. Mungkin itu sekilas tentang bagaimana kita mereview jurnal terkait dengan kerangka konsep dan pengembangan hipotesis. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.